Larasati. Saudara, serangan Iran ke Bahrain terjadi pada Senin waktu setempat dan memicu kebakaran yang terjadi di sebuah kilang minyak. Dalam video yang bisa Anda saksikan ini, terlihat kebakaran di kilang Sitra di Bahrain, saudara. Kantor berita pemerintah Bahrain menerbitkan laporan yang menyebut kebakaran terjadi akibat agresi Iran yang menargetkan fasilitas di Ma'amer dengan kerusakan material, tetapi tidak ada korban jiwa. Pemerintah Bahrain tidak segera mengidentifikasi kilang itu sebagai sasaran serangan, meskipun kilang tersebut telah jadi target serangan Iran berulang kali sejak perang dimulai. Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah mengutuk serangan Iran ke negara-negara Teluk. Raja Hamad bilang ia menyesalkan serangan Iran yang tidak dapat dibenarkan. أنه لا يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار، وأننا لنثمن عاليا ما أبدته قواتنا المسلحة برجالها البواسل وكافة الأجهزة المعنية من جاهزية ويقظة ومسؤولية وطنية، وما قامت به من تصد حازم أحبط تلك المحاولات وحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وهو جهد نعتز به ونقدره حق قدره. Sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan momen ketika rudal Iran menghantam jalan di kota Or Yehuda, Israel. Dalam rekaman kamera pengawas yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan sebelum tiba-tiba sebuah rudal menghantam jalanan tidak jauh dari lokasi pria tersebut. Jumlah korban tewas akibat serangan drone dan rudal Iran di Israel terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. هشتاد پهپاد پیشرفته از انواع مختلف پهپادها توسط سامانه یکپارچه پدافند کشور هدف قرار گرفت، ساقط شد که 3 فروند پهپاد غول‌پیکر و فوق پیشرفته آمریکایی MQ-9 و 76 فروند انواع پهپادهای اسرائیلی هرمس و هرون ساقط شده. یک فروند پهپاد هرمس. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama. Berbicara di depan pertemuan anggota Partai Republik di Florida, Donald Trump bilang perang di Iran adalah semacam perang jangka pendek. Trump bahkan mengibaratkan perang di Iran sebagai perjalanan singkat pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah.
So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil, and I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short term. Short term. Thank you. They're great. Sementara itu, Saudara, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis video yang menunjukkan sebuah drone Iran dicegat dan dihancurkan. Pihak Uni Emirat Arab mengklaim pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan 16 rudal Iran, sementara 1 rudal jatuh ke laut. Total, Saudara, ada 117 drone terdeteksi. 113 berhasil dicegat dan dihancurkan. Perdana Menteri Qatar juga mengatakan kalau Iran telah mengkhianati Doha dengan menyerang negara-negara Teluk dan mendesak semua pihak dalam perang untuk meredakan konflik. Sejumlah drone besar dan rudal Iran telah membombardir negara-negara Teluk sebagai balasan atas serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Al-Thani mengatakan serangan itu merupakan rasa pengkhianatan yang besar dan mengatakan serangan itu tampak telah direncanakan sebelumnya karena Qatar dan negara-negara Teluk lainnya jadi sasaran tak lama setelah perang dimulai. A big sense of betrayal. This is the second time. That's why it's also like for us, it's been something really significant to see the attack, which was showing that being pre-planned. Like once the war started, just maybe an hour after the start of the war, Qatar and the other Gulf countries being attacked right away. And all of us before this war and repeatedly we've been saying and repeating that we are not going to take part of any attacks or any wars against our neighbors. Informasi soal perang Amerika Serikat Israel melawan Iran dan juga sebaliknya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Operations launched Operation Epic. Doing what they do best, as they've been doing. Operational. Combat operations launched Operation Epic. Doing what they do best, as they've been doing.
operational. Combat operations launched Operation Epic. Doing what they do best. Saudara, perang Amerika Serikat Israel melawan Iran sudah menyasar fasilitas minyak, baik kilang maupun Selat Hormuz yang kita tahu merupakan jalur minyak dunia. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, merupakan pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mustafa. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam. Ya, Pak Mustafa, ini kalau kita lihat kan Pak Mustafa track recordnya pernah tinggal dan juga lama di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Sebelum membahas soal bagaimana sasaran dari Iran yang kemudian saat ini menyasar beberapa lokasi kilang minyak di Bahrain, ada juga di Qatar. Tapi saya ingin tahu dulu sebenarnya kekuatan militer dari Iran sampai saat ini seperti apa, termasuk juga kekuatan Amerika Serikat sampai saat ini seperti apa. Donald Trump mengatakan perang yang saat ini terjadi merupakan perang yang singkat. Bahkan pasukan militer Amerika Serikat disebutkan merupakan perang yang merupakan perjalanan singkat di Timur Tengah. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Ya, kalau berbicara tentang perimbangan kekuatan antara Iran dari satu pihak, serta Amerika dan Israel di pihak lain, tentu sangat tidak imbang. Ya. Sangat-sangat tidak imbang. Dari segi teknologi, kemudian khususnya angkatan udara, ya, jauh langit dan bumi lah. Makanya apa yang dilakukan oleh Iran sekarang untuk menciptakan perimbangan kekuatan tersebut, Iran melaksanakan perang asimetris. Jadi tidak hanya hit to hit militer, tapi di semua aspek ekonomi, intelijen, siber dan seterusnya. Maka tadi yang disampaikan oleh bahwa Iran masih menyerang kilang minyak di Qatar, di Bahrain, dan seterusnya, itu bagian daripada perang asimetris yang diciptakan oleh Iran dalam rangka untuk menciptakan perimbangan ini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan dalam berita bahwa sasaran yang disasar oleh kedua pihak ini sudah beralih. Yang semula adalah sasaran instalasi militer, sekarang sudah beralih kepada sasaran strategis sipil seperti depot minyak, kemudian pusat penyelundupan air laut, ya. Kemudian Israel dan Amerika sudah menyasar air laut di Bahrain, kemudian di Uni Emirat, ya gitulah. Ini kan sangat strategis karena di sana, di negara Arab Teluk dan Iran, namanya pengadaan air oleh mereka itu dari pusat penyelundupan air laut. Jadi air laut yang sudah ditawarkan menjadi air tawar, ya. Beda dengan kita di sini, ya, air melimpah gitu, ya. Kemudian kalau di Mesir air melimpah karena ada sungai Nil. Kalau di sana tidak ada sungai. Jadi pengadaan airnya itu melalui utama, saling menyerang. Ini sudah ada peralihan yang sangat signifikan, ya, dari sasaran militer kemudian ke sasaran strategis sipil. Nanti apalagi, ya, mungkin bisa jadi nanti kantor-kantor pemerintah, kalau ini perang tidak berhenti, ya, akan menjadi sasaran. Di perang habis-habisan, perang habis-habisan ini. Kalau memang tidak berhenti, ya, perang ini, ya. Oke, jadi ada pergeseran begitu, ya. Sebelumnya sasarannya adalah soal pangkalan militer dari ketiga belah pihak begitu, baik itu Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kemudian sekarang sudah bergeser sasarannya ini kepada posisi-posisi atau lokasi-lokasi strategis publik. Salah satunya tadi Anda sebutkan depot BBM begitu, ya.
Iya. minyak, terus kemudian juga ada tempat penyulingan air laut begitu yang kemudian menjadi sumber penghidupan juga bagi beberapa wilayah begitu, salah satunya Bahrain dan juga Amerika yang di belakangnya Israel menerjunkan pasukan darat ke Iran, karena Iran itu beda dengan Irak, beda dengan Afghanistan. Iran itu adalah secara geografis sangat luas sekali, dan kota Teheran itu ya posisinya dari pesisir laut barat Iran itu lebih dari 1.000 kilometer. Kemudian kultur wilayah Iran itu berbukit-bukit, gurun dan berbukit-bukit, jadi agak berat dan harus melalui beberapa kota. Maka banyak analis ini sulit dilaksanakan oleh Amerika dan Israel untuk menerjunkan pasukan darat. Tapi kemudian muncul yang terakhir bahwa Amerika sudah mulai menggerakkan Delta Force, ya, pasukan khusus Delta yang kemarin juga beraksi di Venezuela untuk menculik Presiden Nicolas Maduro itu ya. Ini sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke Timur Tengah. Jadi tampaknya Amerika itu akan menggunakan pasukan khusus untuk diterjunkan di tempat-tempat strategis, ya, di antaranya mungkin yang diduga ya akan diterjunkan ke situs-situs nuklir untuk mengkonfirmasi apakah situs nuklir ini sudah betul-betul hancur setelah menjadi sasaran bom atau oleh Amerika dan Israel. Kemudian juga tempat-tempat sumur minyak, di antaranya yang paling diincar dan kemudian paling dicemaskan oleh Iran itu ada yang namanya Pulau Haraj, ya. Pulau Haraj itu adalah terletak sekitar 216 mil dari laut bagian barat Iran, sekitar itu. Nah, dari Pulau Haraj ini sebanyak 80% sampai 90% ekspor minyak Iran itu dilakukan. Jadi ekspor minyak Iran itu sebagian besar itu dilakukan dari ke Pulau Haraj ini. Nah, ini diduga Delta Force akan diterjunkan di sana dan untuk menguasai pulau tersebut. Kalau Amerika berhasil menguasai Pulau Haraj itu, maka lumpuhlah industri minyak Iran, dan ini mungkin bisa mempercepat perang itu, gitu kan. Tapi tentu tidak mudah karena Pulau Haraj itu sudah dijaga ketat oleh garda revolusi Iran, ya. Pasti akan terjadi pertempuran sengit di Pulau Haraj tersebut. Kita tidak tahu nanti kalau memang skenario ini dilaksanakan oleh Donald Trump, ya. Tapi ini semua masih duga-dugaan, ya. Opsi-opsi apa yang akan dilakukan oleh Amerika, teknisnya bagaimana ketika keputusan menerjunkan pasukan darat itu sudah keluar, ya. Di antaranya itu. Jadi tidak merupakan serangan darat menuju kota Teheran seperti dilakukan saat perang Irak tahun 2003, ya, di mana puluhan ribu pasukan AS berduyun-duyun menuju Baghdad. Ini tidak, karena banyak analis ini tidak mungkin, beda sekali, ya, antara Irak sama Iran. Tapi penerjukan pasukan khusus tadi ke tempat-tempat strategis yang bisa membuahkan ekonomi Iran kalau tempat-tempat tersebut dikuasai oleh Amerika. Oke, ada skema yang berbeda pada saat Amerika kemudian melakukan penyerangan terhadap Irak begitu, ya, dengan apa yang saat ini dilakukan terhadap Iran begitu, terutama yang tadi Anda sebutkan soal invasi darat yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengerahkan Delta Force-nya ke Iran begitu, dengan menyasar tempat-tempat atau lokasi-lokasi strategis yang bisa kemudian melumpuhkan pemerintahan Iran yang sampai saat ini juga kita masih melihat sejauh mana potensi ke arah sana begitu. Apakah ini menjadi salah satu bentuk dalam tanda kutip, ya, kekhawatiran Amerika Serikat ketika kemudian Iran terus melakukan atau membalas serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel terhadap tadi disebutkan Iran, kita tahu melancarkan serangan rudal drone-nya ke wilayah-wilayah strategis, salah satunya adalah depot-depot BBM di Bahrain, Qatar dan juga negara Teluk lainnya begitu. Bahkan Qatar sendiri mengatakan serangan yang dilakukan Iran ini adalah serangan pengkhianatan.
Ya, itu di satu pihak benar ya. Dari pihak negara Arab Teluk yang menjadi sasaran serangan Iran itu bisa disebut adalah pihak pengkhianatan. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di pihak lain, ini seperti disebut tadi, ini perang asimetris. Jadi tujuan Iran terus menyerang negara-negara Arab Teluk tersebut ya itu dalam rangka untuk mempercepat berakhirnya perang ini. Diharapkan oleh Iran mungkin ya dengan menyerang sasaran strategis di negara-negara Arab Teluk tersebut ini nanti menjadi tekanan terhadap Presiden Trump karena tentu negara Arab tersebut yang kaya minyak dan gas itu akan menimbulkan krisis ekonomi dunia dan ini sudah jelas sekarang minyak sudah harganya lebih dari 100 US dollar, sudah 112 atau sekian gitu 118. Padahal pada awal perang itu masih 60 atau 70 dolar sekian gitu. Sekarang sudah 100 ini. Jadi meroket dalam waktu cepat. Begitu pula gas ya. Harga gas sekarang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan ini oleh Iran mungkin diharapkan masyarakat internasional menjadi mendapat dampak langsung kemudian rame-rame menekan Amerika dan Israel untuk segera menghentikan perang. Ini barangkali tujuan Iran ya dan saya punya keyakinan begitu ya, saya pribadi meyakinkan Iran tujuannya ke situ gitu kan. Oke, nanti kita akan bahas lagi bagaimana kemudian dampak yang memang sudah dirasakan oleh global atau dunia dengan adanya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran begitu dan juga sebaliknya ini berdampak terhadap perekonomian, salah satunya adalah naiknya harga minyak dunia dan juga gas. Tentu saja ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi kita pemerintah Indonesia gitu ya, negara Indonesia termasuk juga negara-negara lain di dunia. Nanti kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Kami akan segera kembali dalam Breaking News Kompas TV. Combat operations launched Operation We're Epic. doing what they do best, as they've been doing. Hezbollah operational. Combat operations launched Operation We're Epic. doing what they do best, as they've been doing.
operational. Combat operations launched Operation We're Epic. doing what they do best, as they've been doing. Hezbollah operational. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan momen ketika rudal Iran menghantam jalur jalan di kota Or Yehuda, Israel. Dalam rekaman kamera pengawas yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan sebelum tiba-tiba sebuah rudal menghantam jalan tak jauh dari lokasi pria tersebut. Jumlah korban tewas akibat serangan drone dan rudal Iran di Israel terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Televisi nasional Iran mengumumkan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mujtaba menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Mujtaba Khamenei telah lama dianggap sebagai kandidat kuat, bahkan sebelum serangan Israel menewaskan ayahnya. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Terpilihnya Mujtaba mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan. Mereka berharap pemimpin baru mereka membalas dendam terhadap Israel dan Amerika Serikat. Mujtaba adalah sosok yang tertutup. Pria berusia 56 tahun ini sekarang berada di jantung teokrasi Iran dan akan memiliki wewenang terakhir atas semua urusan negara. Ia akan menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Mujtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di kota Mashhad, Iran. Ia adalah anak kedua Ayatollah Ali Khamenei dari 6 bersaudara. Pada usia 17 tahun, gabung ke Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC di Batalion Habib tahun 1987. Mujtaba bertugas selama periode akhir perang Iran-Irak. Ia kemudian menempuh pendidikan agama di Qom dan mencapai tingkatan ulama Ayatollah pada tahun 2022. Sebelum Mujtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak takut dengan siapapun pemimpin yang terpilih di Iran. Trump memastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not
threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others, that weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East. And then we came along. We blew up their party. Menurut analis Timur Tengah di Washington DC, Alex Vatanka, penunjukan Mujtaba Khamenei sebagai penerus ayahnya mencerminkan sikap garis keras yang dominan dan menjadi peringatan keras bagi kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. The appointment of Mujtaba Khamenei is the reflection of the fact that the hardliners in that system now have the upper hand. Not only are they saying they're going to continue this fight, at least in the short term militarily, but they're also saying politically they have a game plan. And that, as far as I can tell, in Washington should be a wake-up call, because whatever political agenda President Trump had in terms of changing Iran, right now that agenda is not happening. Lalu, seperti apa Mujtaba Khamenei memimpin Iran menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel? Bagaimana pula dengan reaksi negara-negara Timur Tengah? Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan melanjutkan perbincangan saya bersama dengan Pak Mustafa terkait dengan perang Israel, Amerika Serikat melawan Iran. Kita tadi sudah membahas bagaimana sasaran yang kemudian bergeser begitu ya dari pangkalan militer yang kemudian menjadi target ini bergeser kepada kilang-kilang minyak begitu, depot-depot BBM. Bahkan yang terbaru kami punya informasinya, Pak Mustafa, juru bicara militer Iran ini memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa harga minyak akan melonjak di atas $200 per barel menyusul serangan kepada kilang minyak di Teheran. Bahkan juru bicara militer Iran mengatakan, jika kalian sanggup menahan harga minyak di atas $200 per barel, lanjutkan peperangan ini. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan sikap juru bicara militer Iran tersebut, Pak Mustafa? Ya, jelas pesan politiknya itu jelas ya. Jadi kalau perang ini berlanjut terus, maka yang paling kena dampaknya di sektor ekonomi. Karena Israel terus, Iran terus akan melancarkan serangan-serangan instalasi strategis di negara-negara kawasan Arab Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Kesultanan Oman. Ini akan terus berlanjut. Dalam waktu yang sama, Amerika dan Israel juga menyerang instalasi strategis yang punya Iran seperti depot minyak yang di Teheran. Kemudian tidak menutup kemungkinan yang seperti saya katakan tadi, Delta Force dari Amerika yang sekarang sudah dalam perjalanan menuju Timur Tengah akan diterjunkan ke Pulau Hormuz ya. Yang Pulau Hormuz itu adalah tempat di mana sebagian besar ekspor minyak Iran dilakukan. Kalau ini terjadi, maka yang diprediksi oleh juru bicara IRGC tadi akan terwujud. Jadi minyak akan bisa menjadi di atas $200 ya. Dan ini akan terjadi begitu cepat. Sekarang itu sudah 100 mendekat 90 kali ya. Ini dari 70 ke 120 ini kan cuma hanya berapa 2-3-4 hari aja ya. Dari 120 nanti ke di atas 200, kalau perang ini habis-habisan, perang Asia mesti habis-habisan, juga tidak akan lama, bisa jadi minggu depan sudah akan terjadi harga minyak di atas 200. Kalau sudah harga minyak di atas 200, ya ini adalah bencana bagi ekonomi global. Ini kalau memang sudah menyentuh $200 per barrel untuk minyak gitu ya, tentu ini akan menjadi bencana juga dan akan menjadi krisis juga terhadap perekonomian global. Iran juga sempat mendorong agar negara-negara Muslim yang berada di kawasan Teluk, Pak Mustafa, untuk kemudian memberikan peringatan terhadap Amerika Serikat dan juga Israel terkait dengan serangan terhadap fasilitas minyak. Bahkan juru bicara militer Iran mengatakan jika tidak dilakukan peringatan, aksi serupa akan terjadi seperti yang tadi disebutkan, serangan-serangan terhadap depot atau kilang minyak di Bahrain, di Qatar, kemudian di Kuwait, di Oman. Ini menjadi cywar yang kemudian keras sekali ditunjukkan oleh Iran kepada negara-negara Teluk Persia di sana.
termasuk juga nanti hubungan yang kemudian semakin sensitif bisa terjadi di sana? Betul, jadi kan sudah jelas Iran itu ingin menyampaikan gambaran perang sekarang. Ini sudah jelas. Jadi apa dampak dari perang ini sudah jelas ya. Tadi sudah disebut minyak bisa harganya di atas 200 US dollar. Mungkin gas juga ya, gas juga akan tidak bisa dikendalikan harganya. Dan kemudian juga negara-negara Asia, Eropa yang punya komoditi ekspor ke negara-negara Arab Teluk juga tidak bisa dilakukan karena Selat Hormuz sudah ditutup oleh Iran. Iran mengancam apapun kapal yang lewat Selat Hormuz akan ditembaki ya, akan ditenggelamkan. Ini adalah sudah bencana ini. Kalau ini terus berlangsung beberapa hari mendatang, ini sudah bukan antara rudal sama pesawat tempur, sudah bukan ini lagi. Ini sudah perang ekonomi habis-habisan nih. Dan kita tahu kawasan Teluk Persia yang di sisi kanan itu ada Iran, di sisi kiri adalah negara-negara Arab Teluk yang sangat kaya itu adalah menjadi sumber pasokan utama dunia di sektor minyak dan gas alam. Jadi ini betul-betul bencana kalau beberapa hari mendatang ya, ini terus berlanjut dan Iran melaksanakan ancamannya, dan Iran punya senjata untuk melaksanakan ancamannya. Dari Iran ke negara Arab Teluk itu kan dekat. Iran cuma bisa menggunakan rudal balistik jarak pendek dan tengah sudah cukup. Beda dengan ke Israel, dia harus menggunakan rudal balistik yang jangkauan tembaknya menengah dan jauh sampai 1.500-2.000 km. Kalau hanya menyerang Saudi, Qatar, Iran cukup menggunakan rudal balistik yang jangkauan tembaknya 200 km dan 300 km, dan dari segi presisinya itu pasti lebih kuat kalau hanya jarak dekat. Jadi bagi Iran ini bukan ancaman omong kosong, dia sudah punya alatnya untuk melakukan itu, dan sudah dibuktikan beberapa hari ini, dan terbukti juga harga minyak dan harga gas sudah melambung tinggi. Oke, ini bisa menjadi bencana atau krisis yang bisa melanda global begitu, tidak hanya Amerika Serikat, Israel dan juga Iran dan juga negara teluk lainnya, tapi ini menjadi ancaman juga bagi dunia dalam hal energi begitu ya, Pak. Kapan kemudian waktu yang tepat untuk kemudian membicarakan soal diplomasi begitu, mewujudkan adanya perundingan ketiga negara-negara, taruhlah contoh Inggris, Perancis, atau kemudian negara lain yang kemudian bisa Rusia, bahkan mungkin Cina gitu ya, bisa menginisiasi adanya diplomasi antara ketiga negara ini. Jangan sampai kemudian ini berkepanjangan. Kapan menurut Anda waktu yang tepat? Kalau sekarang kan, kalau menurut saya masih ketiga negara ini masih on fire ya semuanya ya, masih punya kekuatan penuh begitu. Ya, ini kan sudah jelas ya, arah perang ini sudah semakin sulit terkendali dan sudah mengarah ke perang ekonomi ya. Kemarin hari Senin, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menelpon Presiden AS Donald Trump dan berbicara lewat telepon selama 1 jam. Pada saat itu Putin sudah mengajukan semacam proposal damai, konsep damai untuk segera menuju gencatan senjata. Sekarang tinggal menunggu reaksi Presiden Trump gimana menanggapi atas proposal damai Presiden Putin untuk segera mengakhiri perang. Ini sudah dimulai. Ini karena gelagatnya sudah membahayakan sekali. Ini perang ekonomi, sudah saling menghancurkan instalasi sipil strategis ya, seperti depot minyak dan seterusnya ini. Ini kalau tidak segera dikendalikan, ini akan kena semua, termasuk Indonesia ya. Indonesia yang mengimpor BBM itu ada termasuk negara pertama tentunya yang akan kena dampaknya dari perang ini. Nah, ini Putin sudah memulai kemarin. Kita tinggal sekarang nunggu dari negara lain ya, untuk segera memperkuat misi damai Putin ini. Dan saya juga mendapat berita
di negara-negara kawasan utama di sana seperti Mesir dan Turki sudah mulai bergerak juga untuk melobi Presiden Trump supaya segera mengakhiri perang ini. Makanya melihat perkembangan ini, Donald Trump juga sudah berbicara bahwa perang ini adalah perang short time ya, perang yang cepat ya, dan tampaknya itu adalah sudah seiring dengan perkembangan di mana banyak negara sudah mulai melakukan lobby khusus kepada Amerika untuk segera mengakhiri. Makanya muncul sekarang dari Presiden Trump dalam sehari 2 hari ini adalah statement-statement yang sebetulnya mengarah kepada perang ini tampaknya segera akan berakhir. Misalnya Trump mengklaim bahwa Amerika sudah menghancurkan semua kekuatan angkatan laut Iran, sudah menghancurkan kekuatan angkatan udara Iran. Jadi sudah perang ini menurut kata Trump itu sudah akan berakhir. Bahwa tinggal sisa aja 80% sudah selesai perang ini. Karena sudah tidak ada lagi Iran memiliki kekuatan. Ini klaim Trump tentu ya. Tampaknya ini kan mungkin sebagai isyarat bahwa Trump ini sudah siap-siap untuk mengakhiri perang setiap saat dengan mulai ada desakan atau lobby dari negara-negara lain. Cuma sekarang itu mencari waktu yang tepat supaya perang ini bisa berakhir tanpa memalukan Amerika dan Israel. Bahkan sebaliknya kalau bisa perang ini bisa berakhir dan Trump bisa mengklaim bahwa Amerika sudah memenangkan perang ini. Hanya itu yang ditunggu. Sebaliknya Iran syaratnya sebetulnya untuk mengakhiri perang itu tidak berat banget, mudah sekali. Yang penting Amerika dan Israel menghentikan perang, Iran akan siap menghentikan perang juga. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Gulam Kadim Gorib Ibadi, bahwa Iran hanya meminta Amerika dan Israel menghentikan perang. Kami siap juga menghentikan perang. Hanya itu. Jadi sekarang kunci kapan perang ini berakhir itu ada di Amerika Serikat. Oke, termasuk juga yang kita nantikan adalah apa pernyataan yang akan disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran terpilih setelah sang ayah yakni Ayatullah Ali Khamenei meninggal dunia begitu, dan penggantinya adalah Mojtaba Khamenei gitu ya. Ini yang juga kemudian masih dinanti pernyataan dari Mojtaba Khamenei. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali. Operational. Combat operations launched Operation Epic. Doing what they do best, actually, as they've been doing.
combat operations launched Operation Epic. Doing what they do best, actually, as they've been doing. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran di Perancis. Pasalnya, sebelum bahan bakar minyak, warga merasa sudah terbebani dengan inflasi yang tinggi. Lonjakan harga minyak sudah mengkhawatirkan para pengendara di Perancis. Warga mengatakan harga bahan bakar yang lebih tinggi akan langsung memengaruhi keuangan rumah tangga. Ini memaksa warga untuk memikirkan kembali pengeluaran sehari-hari mereka. Sebagian bahkan memilih jarang menggunakan mobil pribadi. Sebagian warga lain yang bekerja di Paris memilih mengisi bensin di dekat rumahnya yang jauh dari kota Paris. Karena harga BBM di Paris ini lebih mahal. Parce que moi, je me déplace à 90% en voiture. Et le fait que ça augmente, ça va impacter nos budgets, ça va impacter, ça va se rajouter avec l'inflation qu'on a connue ces derniers temps. Et du coup, forcément, ça va peser sur les ménages. Au moins 30, voire 40 centimes sur Paris, c'est affolant. Donc là, moi, je mets juste de quoi rentrer chez moi en banlieue et j'irai mettre le reste dans le Val d'Oise où j'habite, quoi. Perang di Iran telah memicu krisis energi global. Pemerintah Rusia mengingatkan produksi minyak yang bergantung pada transportasi melalui Selat Hormuz dapat terhenti sepenuhnya. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow siap bekerja sama dengan negara mitra. Tak hanya Asia Pasifik, namun juga Eropa yang sudah lebih dulu memblokir migas Rusia. Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. Мы и сейчас, некоторые коллеги уже перед встречи в таком широком составе уже проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам. Хочу напомнить, что страны Европейского Союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году. В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления. Европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры. Пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность.
combat operations launched Operation Epic. Doing what they do best, as they've been doing. Hezbollah operational. Combat operations launched Operation Epic. Doing what they do best, as they've been doing. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Saya Lintang Pudiastuti, masih terkait dengan perang Amerika Serikat Israel versus Iran, sasar fasilitas minyak. Kami masih akan melanjutkan dialog dengan pengamat Timur Tengah dengan Pak Mustafa. Selamat siang Pak Mustafa, dengan Lintang Pak di sini Pak. Selamat siang Mbak Lintang. Baik Pak Mustafa, kita lanjutkan kembali dialog di Breaking News Kompas TV. Tadi saya sempat menyimak sedikit, membaca pernyataan dari Pak Mustafa terkait sasaran strategi perang sudah bergeser, yang tadinya menyasar pangkalan militer tapi sekarang sudah ke fasilitas sipil, salah satunya adalah kilang minyak dan penyulingan air. Ini akan seberapa parah ke depannya Pak Mustafa, dan ini pasti akan berdampak juga kepada masyarakat sipil begitu dan global. Anda melihatnya ini akan berapa lama strategi ini akan dipakai? Ya, tentu ini tergantung seberapa lama perang ini berlangsung. Kalau Presiden Trump berinisiatif untuk segera mengakhiri perang, maka perang asimetris ini tidak akan berlangsung lama. Artinya dampak ekonomi dari perang ini akan bisa tertahan ya. Jadi semua tergantung pada keputusan Presiden Trump mau memperpanjang perang atau mempersingkat perang ini. Ini keputusannya di sini. Jadi kita lihat dalam 2-3 hari ke depan ya. Tampaknya nanti untuk mempercepat perang ini saya kira bagian dari taktik Iran ya. Sekarang mulai menyasar sasaran strategi sipil seperti kilang minyak, kemudian tadi pusat penyulingan air, dan ini sangat banyak sekali di kawasan Arab Teluk, di Saudi, di Qatar, di Uni Emirat, ini sangat banyak sekali sasarannya. Tinggal dihabisin saja oleh Iran dan akan menjadi krisis global ya tentu ini kan. Nah ini makanya sampai kapan ini sangat tergantung pada keputusan Trump mau memperpanjang atau mempercepat perang ini. Dan kalau perang ini berlanjut-lanjut seperti tadi ditayangkan berita oleh Kompas TV, di Prancis sudah mulai ada krisis BBM ya, sudah mulai rakyat sudah berteriak, dan saya kira nanti akan
negara-negara Eropa yang lain seperti itu ya. Saya tidak membayangkan juga tentang gas alam. Kan Eropa dulu itu kan mengembargo, artinya menyetop impor dari Rusia. Karena mengimpor gas alam dari Rusia sebagai protes atas serangan Rusia ke Ukraina. Nah, sebagai pengganti dari Rusia, negara Eropa itu mengimpor gas alam dari Qatar dan selama ini aman ya. Tapi sekarang Qatar pun juga menghentikan memproduksi gas alam setelah juga menjadi sasaran serangan Iran. Jadi sekarang Eropa dari mana? Jadi dari Eropa dari Qatar sudah stop, dari Rusia sudah stop sejak lama, dan Eropa sebanyak kebutuhan 35% gas alam itu ngimpor dari Qatar dan sekarang juga stop. Makanya selain minyak, saya tidak bisa membayangkan krisis gas alam di Eropa kalau perang ini terus berlanjut gitu. Baik, Pak Mustafa tadi menyebut ini bukan hanya minyak saja, tapi sudah menyasar kepada gas alam dan juga akan memicu krisis global yang akan melebar begitu. Tapi kalau Pak Mustafa membaca apa yang bisa mempengaruhi Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Donald Trump, untuk menghentikan atau menjeda perang, apalagi ini kalau misalnya dibiarkan, invasinya akan semakin besar begitu. Salah satu faktor utama yang bisa mendorong Presiden Trump mempercepat mengakhiri perang ini adalah krisis global. Kemudian juga reaksi dari rakyat Amerika sendiri. Ya. Jadi kalau terjadi, artinya berarti ya, Anda mengira Donald Trump memang menginginkan tujuannya adalah terjadi krisis global begitu? Nah, bukan sebaliknya. Jadi Donald Trump bisa mempercepat perang ini, mempercepat mengakhiri perang kalau terjadi krisis global. Jadi krisis global itu sebagai tekanan terhadap Trump untuk mempercepat mengakhiri perang ini. Gitu. Karena kalau ini terjadi, Trump itu akan dapat tekanan dari pemimpin dunia, ya, dari pemimpin Eropa sendiri, kemudian dari Jepang, dari Korea Selatan, yang sangat tergantung pada impor minyak dan gas alam dari Timur Tengah. Kan sebagian besar, misalnya saya katakan tadi, ekspor gas alam Qatar itu ke Asia, khususnya Jepang dan Korea Selatan dan Cina ya. 65%-nya, 50%-nya ke Eropa. Nah, kalau ini terjadi krisis gas alam di tingkat global, maka tentu Presiden Trump akan mendapat tekanan dari Jepang, dari Korea Selatan, kemudian Eropa untuk mengevaluasi perang ini dalam arti supaya perang ini segera diakhiri. Kalau tidak, krisis global ini berlarut-larut dan akhirnya juga akan berdampak pada Amerika sendiri. Berarti artinya butuh tekanan dari negara-negara lain juga untuk menghindari dari krisis global ini, sehingga mungkin saja akan mempengaruhi pikiran dari Donald Trump untuk segera menyelesaikan perang ini. Tapi Pak Mustafa, yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya apa sih Pak tujuannya untuk menyerang, bergeser begitu dari pangkalan militer ke fasilitas minyak dan gas alam? Apakah memang untuk melumpuhkan ekonomi dan memutus logistik perang lawan? Apakah memang ini tujuan utamanya? Nah, betul. Ini kan perang asimetris. Jadi perang di semua front, tidak hanya perang militer. Iran paham ya, kalau hanya perang militer dia akan kalah, kan tidak, perimbangan kekuatan kan jauh banget ya untuk melawan Amerika sama Israel. Ini kekuatan Amerika, kekuatan global ya, terus kemudian Israel juga kekuatan superpower di bidang militer di Timur Tengah. Ini menghadapi dua kekuatan raksasa. Tentu taktik Iran ya tidak hanya kita hit to hit secara militer. Ini perang semesta, perang di semua front, khususnya masalah ekonomi. Dan ini sekarang yang memang dilakukan oleh Iran dalam beberapa hari terakhir ini. Bahkan Iran sudah semakin mengintensifkan serangan terhadap sasaran strategi sipil itu. Itu tentu ya untuk menutupi kelemahan Iran di sektor militer. Ditutupi dengan perang di sektor non militer seperti ekonomi, kemudian cyber, kemudian intelijen dan seterusnya ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya
kalau ini terus berlanjut dan Amerika masih agak bandel terus tidak mau menghentikan perang, Iran akan menggerakkan ya intelijen dan para loyalis-loyalisnya untuk menyerang kantor-kantor kedutaan Amerika di seluruh dunia. Kedutaan di Amerika yang ada di Asia, yang di Eropa, di Afrika akan menjadi sasaran-sasaran. Jadi perang semakin meluas dan ini pasti akan terjadi kalau ini berlarut-larut. Gitu. Oke, berarti Anda membaca mungkin saja ini bisa terjadi menyasar ke kantor-kantor pemerintahan juga, Pak? Betul. Dan itu kan sudah mulai. Jadi ini sudah dimulai dari Israel dan Amerika dulu terhadap sasaran Iran. Jadi sekarang Israel sama Iran itu sudah mulai menyasar kantor-kantor pemerintahan Iran yang ada di Teheran ya. Ini dalam rangka untuk melumpuhkan struktur kekuasaan politik Iran ya. Kalau struktur kekuasaan militernya sudah dianggap klaim Trump sudah 80% sudah bisa menghancurkan. Sekarang tinggal struktur kekuasaannya gimana. Ini sekarang sudah mulai disasar oleh Israel dan Amerika. Apakah kalau boleh saya rangkum, ini artinya adalah sebuah peningkatan fase perang, Pak? Karena sini sudah menyasar perang-perang infrastruktur juga. Betul. Jadi ini kan eskalasi. Jadi eskalasinya sudah kemana-mana sekarang. Tidak hanya di sasaran militer ya. Sudah di sasaran sipil dari semua lini. Kita tidak menggambarkan dalam beberapa hari mendatang kalau perang tidak berhenti, sasaran apa lagi ya yang akan jadi target dari kedua pihak oleh Iran maupun oleh Israel dan Amerika. Oke, Pak Mustafa, yang hingga kini kita nantikan adalah kemunculan dari Mojtaba, pimpinan terbaru Iran, hingga kini belum muncul. Apakah menurut Anda gaya kepemimpinannya akan seperti sang ayah sebelumnya dengan melihat kondisi seperti ini, bukan lagi terfokus kepada militer saja, tapi sudah ke infrastruktur dan sipil begitu. Apa yang akan dilakukan oleh gaya kepemimpinan dari seorang Mojtaba? Nah, dalam situasi perang seperti ini, siapapun pemimpin Iran akan melanjutkan perang, akan melanjutkan perlawanan terhadap Amerika dan Israel ya. Seperti ditayangkan tadi ya oleh Kompas TV ya, begitu rakyat Iran itu sangat semangat berkerumun di lapangan terbuka menuntut pembalasan atas tewasnya pemimpin spiritual Ali Khamenei. Jadi untuk kepentingan domestik ya, tentu siapapun pemimpin Iran termasuk pemimpin spiritual Iran yang baru Ayatullah Mojtaba Khamenei akan terus melakukan perlawanan karena itu adalah sumber legitimasinya. Tapi untuk kita melihat yang sebenarnya siapa Ayatullah Mojtaba Khamenei, apakah dia punya mindset pemikiran yang sama dengan bapaknya atau dia berbeda, itu nanti kita lihat kalau sudah perang ini berhenti. Jadi bagaimana Ayatullah Mojtaba Khamenei ini mengendalikan negara, terutama nanti ketika Iran dan Amerika berunding lagi misalnya, bagaimana apakah Iran lebih lunak sikapnya dibanding sebelumnya, itu sangat dipengaruhi oleh sikap atau pendirian dari pemimpin spiritual yang Iran yang baru, yaitu Ayatullah Mojtaba Khamenei. Oke, Pak Mustafa, kalau kita melihat ke belakang kemarin yang disasar oleh Amerika dan Israel adalah Ayatollah dan akhirnya tewas begitu, dan sekarang digantikan oleh anaknya yaitu Mojtaba. Apa yang menjadi harus diperhatikan atau apa yang menjadi fokus dari Mojtaba yang harus dipersiapkan? Mungkin saja dia adalah salah satu sasaran berikutnya begitu, karena dialah yang telah menggantikan Ayatollah. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, kalau lihat dari statement Donald Trump terhadap terpilihnya Ayatollah Mojtaba Khamenei itu kan sangat negatif. Donald Trump sesuai dengan yang diberitakan oleh jaringan berita Fox News ya, Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak bahagia melihat terpilihnya Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin spiritual baru. Dan Donald Trump juga kepada pemimpinnya seperti dilansir oleh Wall Street Journal mengatakan bahwa tidak ragu-ragu membunuh
Ayatullah Mujtaba Khamenei ini kalau tidak menuruti tuntutan Amerika. Cuma kita kalau berbicara apakah Ayatullah Mujtaba Khamenei ini seperti bapaknya atau tidak, kalau dalam saat perang ini tidak mungkin lah. Ayatullah Mujtaba Khamenei tetap meneruskan perlawanan. Tidak peduli apakah dia jadi sasaran atau tidak. Karena itu adalah sumber legitimasinya. Karena saat ini rakyat Iran itu sedang bersatu-satunya. Sedang bersatu ya. Bersatu kuat dari semua spektrum. Kemudian elit politiknya juga demikian. Semua bersatu padu untuk menghadapi serangan Amerika dan Israel. Karena dianggap serangan Amerika dan Israel itu adalah sebagai perang ekstensi. Perang final ini. Kalau Iran kalah total maka habis rezim ini. Habis Iran ini. Sebaliknya kalau bisa bertahan dengan posisi sekarang itu adalah sudah sebuah kemenangan. Makanya kalau Trump tidak menghentikan perang, Iran akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabiskan. Karena ini dianggap perang ekstensi. Perang hidup dan mati bagi rakyat dan elit politik Iran. Oke, Iran akan berperang hingga titik darah penghabisan. Apakah dengan kemunculan Mujtaba ini bisa diartikan menjadi ancaman baru buat Amerika Serikat atau sama saja seperti sebelumnya? Apakah Mujtaba ini akan mengadopsi apa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam situasi perang seperti ini, Ayatullah Mujtaba Khamenei pasti memilih opsi melanjutkan peperangan selama Amerika dan Israel tidak menghentikan agresinya, serangannya terhadap Iran. Apakah mungkin kekuatannya lebih kuat mungkin, Pak Mustafa? Ya bisa jadi. Jadi akan ada eskalasi yang lebih kuat lagi ya. Kalau Amerika tidak menghentikan serangan tersebut. Ya, seperti tadi kita sebutkan bahwa Iran akan semakin menyasar instalasi sipil strategis di negara-negara tetangganya. Kalau perang ini tidak segera dihentikan, ini kan bahaya. Ini akan menimbulkan bencana ekonomi global dan ini sudah dirasakan sekarang kan tadi yang sudah ditayangkan Kompas TV di Prancis dan saya kira di negara Eropa yang lain akan melakukan hal yang sama. Ini kalau tidak segera perang ini dihentikan. Oke, akan terjadi krisis global dan contohnya sudah terbaca kemarin ya. Hari ini juga minyak dunia sudah naik. Pak Mustafa, kita harus jeda sejenak, nanti akan kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Ya. Hezbollah operational. Combat operations launched Operation Epic. We're doing what they do best, as they've been doing. Hezbollah operational.
Saudara, pejabat intelijen Amerika Serikat meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tidak secara tegas membantah. Araghchi tidak menjelaskan secara detail bagaimana Moskwa mungkin membantu Teheran, tapi mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia bukanlah hal baru. Araghchi juga bilang bahwa Rusia membantu Iran dalam banyak hal yang berbeda, namun tidak spesifik menyebut bantuan di balik perang melawan Amerika dan Israel. Well, we have a strategic partnership with Russia. So that's a yes? And well, a military cooperation between Iran and Russia is not something new. It's not a secret. It has been in the past. And it's still there and will continue in the future. Is Russia helping you locate U.S. forces? I just want to be very clear here. Well, I don't have exact military information. As far as I know, we have a very good partnership with Russia. Lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran di Prancis. Pasalnya, sebelum bahan bakar minyak, warga merasa sudah terbebani inflasi tinggi. Lonjakan harga minyak sudah mengkhawatirkan para pengendara di Prancis. Warga mengatakan harga bahan bakar yang lebih tinggi akan langsung memengaruhi keuangan rumah tangga. Ini memaksa warga untuk memikirkan kembali pengeluaran sehari-hari. Sebagian bahkan memilih jarang menggunakan mobil pribadi. Sebagian warga yang bekerja di Paris memilih mengisi bensin di dekat rumahnya yang jauh dari kota Paris karena harga BBM di Paris lebih mahal. Parce que nous, on n'a pas ici, comme d'habitude, tu prends 35, un truc comme ça, mais je suis... Parce que moi, je me déplace à 90% en voiture. Et le fait que ça augmente, ça va impacter nos budgets, ça va impacter... Ça va se rajouter avec l'inflation qu'on a connue ces derniers temps, et du coup, forcément, ça va peser sur les ménages. Au moins 30, voire 40 centimes sur Paris, c'est affolant. Donc là, moi, je mets juste de quoi rentrer chez moi en banlieue et j'irai mettre le reste dans le Val d'Oise où j'habite, quoi. Masih bersama kami pengamat Timur Tengah ada Pak Mustafa untuk berdialog bersama di Breaking News Kompas TV. Pak Mustafa, saya ingin melanjutkan dialog kita yang terputus tadi. Pak Mustafa, apakah ada batasan tertentu dalam hukum konflik bersenjata ini, Pak, terkait serangan ke fasilitas energi yang melayani kebutuhan sipil? Tadi Anda sudah menyebutkan ada kilang minyak, ada penyulingan air yang tentu itu akan berdampak kepada kebutuhan masyarakat sipil dan bisa saja nanti akan banyak lagi korban-korban sipil. Seberapa batasannya ini, Pak? Ya, tentu seperti sasaran strategi sipil itu tidak menjadi sasaran dalam perang ini karena itu merupakan kebutuhan orang banyak ya. Nah, tapi kan ini perang ini sudah tidak bisa terkendalikan dan ini adalah perang asimetris kan, terutama bagi Iran. Tidak hanya Iran yang melakukan serangan atas sasaran sipil tersebut ya, tapi Israel juga dan Amerika juga menyasar sasaran sipil strategis di Iran ya. Bahkan kan pada hari pertama atau hari kedua ya, kalau tidak keliru itu kan diduga kuat Amerika melakukan serangan terhadap sebuah sekolah di Iran ya, di kawasan di kota Minab namanya, yang menewaskan 165 murid sekolah dan 26 guru gitu kan. Ini diduga Amerika yang akan melakukan. Jadi Amerika yang pertama melakukan serangan terhadap sasaran sipil dan korbannya juga sangat banyak ya. Itu yang membuat juga Iran melancarkan sasaran terhadap sipil di Israel. Kemudian terjadilah bencana di Beit Hemis. Di Beit Hemis ini adalah sebuah kota kecil di sebelah barat kota Yerusalem. Itu kalau tidak hari ketiga atau hari keempat, itu mendapat sasaran serangan rudal balistik Iran. Dan tewas sebanyak
9 warga sipil Israel, kemudian yang luka-luka mencapai 29, kemudian yang dinyatakan hilang tidak ditemukan sampai sekarang sebanyak 20. Jadi ada warga sipil yang juga menjadi sasaran serangan Iran. Saya kira Iran itu membalas serangan dari Amerika atas sekolah di Minab tersebut. Jadi saling membalas gini. Siapa yang mulai kan susah ini kan gitu kan. Yang jelas kedua pihak sama-sama menyasar sasaran sipil strategis dan ini semakin meluas dan ini sudah mencakup negara-negara sekitar Iran, yaitu persisnya negara-negara Arab Teluk yang hampir tiap hari menjadi sasaran serangan Iran, ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa bandara, ya. Kayak bandara Abu Dhabi, bandara Qatar akan menjadi sasaran serang terus kalau perang ini semakin tidak terkendali. Oke, yang kita catat memang serangan pertama yang menyasar sipil adalah dari Amerika Serikat dan Israel di Minhab ya Pak, kemarin ada di sekolah perempuan di sana. Lalu akhirnya mendapat balasan dari Iran. Tapi seberapa efektif sih Pak Mustafa penyerangan infrastruktur terhadap sipil, infrastruktur energi dan gas alam dan juga terhadap sipil? Seberapa efektif ini bisa menekan kemampuan lawan? Ya, kalau bicara tentang seberapa efektif, sudah lihat kan Prancis sudah berteriak itu. Dan akan ada disusul berita yang lain di negara lain akan berteriak juga. Dan tidak menutup kemungkinan kalau di Indonesia ini ya, kalau misalnya pemerintah memutuskan menaikkan harga minyak, seperti misalnya minyak Pertamax di sini kan harganya sekitar 12.000 itu. Kalau Pertalite berapa itu? 10.000 ya yang subsidi itu. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau perang ini berlanjut sampai seminggu 2 minggu mendatang, harga minyak di Indonesia itu akan naik dan akan diikuti kenaikan dengan harga-harga lain dan ini akan menjadi beban semakin berat terhadap rakyat Indonesia ya, dan ini juga tidak berlaku tidak hanya di Indonesia, di hampir seluruh dunia lah, di Eropa, di Asia, di Jepang, di Korea dan seterusnya. Ini sudah pasti Pak, karena apa? Karena kawasan Arab Teluk dan Iran itu adalah sumber energi terbesar di dunia ini. Jadi sebagian besar 60 ya 50 sampai 60% pasokan energi di dunia itu berasal dari sana, dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari Iran, dari Irak ya. Dan sekarang mereka terlibat perang semua di Irak. Sekarang proksi Iran juga mulai bergerak untuk menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Irak. Jadi perang itu sudah tidak di Iran aja, bahkan sekarang di Lebanon juga. Proksi Iran yang namanya Hizbullah sudah mulai melancarkan serangan yang signifikan terhadap Israel. Sudah saling balas-membalas. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau perang front Lebanon itu bisa lebih besar, lebih serius dibanding apa yang terjadi di Iran. Jadi perang ini sudah kemana-mana Pak. Sudah boleh dikatakan sudah perang regional ini. Oke, perang regional, serang fasilitas sipil dan energi ini seberapa besar Pak meningkatkan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah? Kita tahu tadi PM Qatar juga sudah berstatement begitu. Bagaimana dengan negara-negara yang lain? Anda membacanya seperti apa? Ya, tentu ini kan akan mempengaruhi masa depan hubungan Iran dan negara-negara tetangganya kan. Jadi setelah nanti perang ini selesai ya, apakah negara-negara Arab Teluk itu punya sikap yang sama terhadap Iran sebelum perang masih diragukan. Akan ada peta baru di Timur Tengah ini, di mana negara Arab Teluk itu semakin memperkuat kerjasama antara mereka dan semakin banyak membelanjakan militer ya untuk memperkuat pertahanannya mereka. Itu mungkin hampir pasti dilakukan karena selama ini mereka itu kan sangat mengandalkan ke Amerika untuk pertahanannya ya. Maka banyak pangkalan militer Amerika di negara-negara Arab Teluk, di Kuwait, di Uni Arab Saudi, di Bahrain, di Qatar, di Uni Emirat, di ini. Ya. Tapi kenyataan sekarang Amerika kan tidak bisa berbuat apa-apa setelah mereka mendapat serangan dari Iran. Gitu.
tidak berbuat banyak Amerika, maka mereka juga sangat kecewa sama Amerika, kecewa sama Iran karena menyerang mereka, juga kecewa Amerika karena tidak mendapat perlindungan yang cukup dari Amerika. Jadi mereka dilematis. Makanya gambaran saya kalau ini nanti perang selesai, negara-negara Arab Teluk itu akan semakin memperkuat hubungan antara mereka. Yang pertama, yang kedua nanti akan semakin memperbanyak belanja militernya untuk melepas ketergantungan secara keamanan pada Amerika. Baik, memungkinkan ada dua sikap nantinya, dan yang tadi saya catat adalah akan ada peta baru di Timur Tengah. Pak Mustafa, terima kasih telah berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Dan saudara, itu tadi Breaking News Kompas TV. Kami akhiri saat ini, dan setelah ini akan Anda menyaksikan Kompas Siang. Sampai jumpa. We're doing what they do best, as they've been doing.